samping dari vaksin influenza adalah demam, mual, sakit tenggorokan, lelah, pusing. Aduh, kok ini semuanya aku udah ngalamin ya dok? Dok, emang bedanya vaksin influenza sama vaksin yang disarankan pemerintah apa sih? Jadi yang namanya kalau dulu disaranin pemerintah, vaksin sebaiknya kita kerjain. Pasti itu baik buat kita, apalagi efek pandemi gini vaksin COVID itu bagus. Tapi ada juga vaksin yang sebenarnya nggak wajib. Tapi buat kita-kita yang bekerja kayak gini tuh, ya sebaiknya dilakukan itu vaksin. Emang kamu udah pernah ngerasa mual-mual gitu? Sering kalau habis vaksin? Oh, kayak... Good morning everybody. Good morning Mas Bro. How are you today? Fine, thank you. And how are you? Sim. Sim. Bentar. Ini kenapa kok mendadak pada ngomong Inggris? Apa abis sarapan kecap Inggris pada? Nggak apa-apa Dik, biarin diri kemajuan lagi belajar. Oh iya bener tuh maju tuh emang kagak. Mas Brun, Iya. Mas Brun udah vaksin influenza belum? Vaksin COVID, terus Jadi Sunda. Tapi bentar dulu. Vaksin influenza, bukan vaksin COVID. Kan penyakit bukan COVID doang. Beda influenza. Iya. Emang dikata pas COVID masuk, yang lain pensiun penyakitnya. Kan enggak. penyakit kalau pensiun berarti dapat beras bulanan dong dok? Emang dikata pesangon, ya enggak lah. Tapi pas banget nih, karena banyak orang yang belum tahu ada vaksin-vaksin lain selain vaksin COVID. Contohnya di vaksin influenza. Makanya sekarang kita mau ngomongin soal vaksin influenza. Jangan Kok kayak lagi ceramah bagaimana gitu ya? Udah, gitu. pokoknya itu vaksin pada untuk orang yang bekerja kan. Iya. Sekarang Nah, kerja semua tuh, siap-siap, oke. sedia Gimana aku semua. mau kerja? Laptopnya di bawah Mas Bruno tuh. Wah, kok tumben bawa laptop ngapain? Kan bahasa Inggris, boleh Oh, biar lah. international. biar keren, biar keren. Iya, Ya udah nih, Aduh, oke nih, udah siap ya standby ya. Kan. Jangan lupa ya. Tuh. Nih. Kita buka terima dulu lagi. deh, kita buka dulu Dik. Oke, kita buka lah ya. Ya, selamat pagi pemirsa Yes. TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Senang sekali kita ketemu lagi di Halo Dokter. Hari ini seperti yang sudah kita bincang-bincang tadi tuh kita bahas mengenai vaksin ya Yes, Dika, bener ya? banget. Vaksin yang gimana sih Dik? Jadi kan selama ini kita taunya tuh cuma COVID aja kan, vaksin COVID, booster. Padahal ada lagi tuh kayak yang namanya vaksin influenza. Iya. Karena kan yang namanya flu nggak cuma COVID doang, ada banyak. Iya, perlu atau gitu. enggaknya vaksin influenza ini bagi kita para pekerja? Nanti Anda bisa dengarkan dan boleh tanya juga ke sini di 5743476 atau 0215543478 atau di Instagram kita di @halodoktertvri. Karena kita bakal ngundang dua narasumber yang kuece banget. Siapa Yang aja tuh? pertama ada Dr. Henry Simon Saragi, SPP Devina Sem MKes, dokter spesialis penyakit Keren dalam nih, panjang internal. nih. Yang kedua? Yang kedua ada lagi, gak kalah panjang juga nih ya, Dr. Lubna Sadat, MKK SPOK, dokter spesialis kedokteran okupasi Kak Yanti. Oke, panjang banget ya. Yes. Pokoknya terus ini ilmunya pasti banyak banget kita gali, nanti kita ngobrol. Dan pemirsa di rumah juga nanti bisa berinteraksi ya. Tapi saat lagi kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan Kak Yanti tadi ya, kita Iya. akan ngobrol-ngobrol asik nih seputar vaksin influenza pada pekerja khususnya. iya, karena sebenarnya kita juga berpikir kalau udah vaksin biasa dari kecil tuh semua udah lengkap. Udah vaksin booster dari vaksin COVID juga udah lengkap, artinya Ya. udah selesai. Nggak boleh lupa ada satu lagi vaksin untuk pekerja. Nah, kenapa harus perlu? Sebenarnya kita baru tanya sama narasumbernya hari ini, tapi Bruno tadi sudah aku suruh bilang standby di depan. Kayaknya kelihatannya sih udah mulai muncul tuh ya, udah ada tanda-tanda kehidupannya Mas Bruno tuh. Dokter Lutna juga ada nggak ya? Coba, Coba, kayak sekalian deh. Mas Bruno. Nah, kan widih. Keren banget. Pagi, dokter. Selamat pagi Dokter Henry, Dokter Lupna, silakan duduk. Si Uti mana si Uti tadi? Iya, tumben biasanya berdua. Kenapa jadi sendiri? Potong gaji. Oke. Ente direkturnya emangnya ngatur-ngatur. Ya udah, Dok, tinggal ya. Oke, makasih. Iya. Kenalan nggak apa-apa. thank you Mas Makasih Mas Bro. Bruno. Dokter Henry thank you ya udah hadir di sini. Wah, senang sekali nih ada Dokter Henry, ada Dokter Lupna. Yes. Dokter Lupna tuh dari okupasinya, Dokter Henry dari penyakit dalamnya. Kita tanya ke penyakit dalamnya dulu ya, Dok. Baik, Sebenarnya silakan. kita bahas virus influenza nih. Kita tahu pasti untuk flu nih. Kenapa sih virus influenza itu penting buat para pekerja? Kenapa, Dok? Baik, jadi virus influenza ini
sering terjadi dan mudah menular. Sangat menular ya, iya. apalagi buat orang yang di lingkup kerjanya sama. Betul. Baik. Jadi dari WHO sendiri menyimpulkan bahwa untuk orang dewasa itu sekitar 10-20% per tahun Oke. angka Oke. kejadiannya. Kalau ada mungkin slide bisa Ya. ditampilkan dokter? Baik. Silakan saya akan dokter. menyampaikan. Iya. 10-20% per tahun. Iya, Baik, nanti baik. ya. Perkenalkan saya Dr. Hendri, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang vaksinasi influenza pada pekerja. Yes. Iya. Ya, apakah perlu vaksin influenza itu? Ya, sesuai dengan rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI. Ya, jadi manfaatnya adalah meningkatkan imunitas terhadap virus influenza sehingga mengurangi risiko influenza dan mengurangi risiko komplikasi influenza. Oke. Kapan dilakukannya? Yaitu cukup 1 dosis setiap tahun. Baik. Dok, maaf banget dok. Baik, Kalau silakan. bicara influenza dok, mungkin itu apakah yang dimaksud influenza itu adalah yang kayak meler-meler, pilek-pilek gitu? Apa bedanya influenza dengan yang orang bilang flu misalnya? Baik. Atau Apa radang namanya tenggorokan? aja ya, gitu. Apa namanya sama aja yang mirip gitu dok? Baik. Pada prinsipnya menyerupai. Menyerupai. Oh, menyerupai. Tetapi kalau memang untuk dibedakan kasus demi kasus, tentu itu ada langsung ke Tesnya. pasien. Oh, oke. Ya, ke pasien kasus demi kasus ya. Oke. Karena menyerupai seperti itu, ada yang panas badan, ada yang batuk, ada Jadi yang sebenarnya pilek, nyeri korelasinya tenggorokan. sama ya, Dok, ya? Mirip-mirip ya, Ya, tapi kalau untuk gejalanya. membedakan memang harus saya ketemu pasien. Periksa langsung. Baik. Di situ dok dikatakan bahwa mengurangi risiko influenza dan mengurangi risiko komplikasi influenza. Nah, Baik. Ini tolong dijelaskan dok, yang komplikasinya seperti apa yes. nih influenza? Yang serem-seremnya kayak Iya gimana kan, sih dok? nah. Iya, yang serem-seremnya adalah kalau influenza itu di saluran nafas. Sedangkan komplikasinya itu bisa turun ke paru-paru. Paru-paru. Jadi gini, Iya. keluhannya di saluran nafas, Iya. tapi walaupun sepintas ringan kayak flu biasa, Betul. tapi kalau tidak diobatin itu bisa turun, virusnya bisa ke bawah, Iya. bisa ke paru-paru dan Paru-paru. sebagai organ lainnya. Dan organ lainnya Baik, setelah baik. dari paru-paru tadi. Baik, Oke. cukup dok ya, 1 dosis setiap tahun. Baik, cukup. iya itu cukup. Itu nggak ada skala usia nggak ada ya? Itu untuk dewasa ya. Dewasa. Dewasa. Ini Iya. anak nggak boleh ya? Untuk anak-anak ada yang menjelaskan. Oke, Silakan, silakan lanjut dok. dokter. Baik. Untuk jenis vaksin influenza sendiri itu ada 2 macam, yaitu satu trivalen mengandung 2 tipe virus influenza A dan 1 tipe virus influenza B. Contohnya Vaxigrip trivalen, Flubio. Yang kedua adalah quadrivalen, mengandung 2 tipe virus influenza A dan 2 tipe virus influenza B. Dalam arti ini yang dilemahkan ya. Iya. Contohnya Vaxigrip tetra dan Influvac tetra. Baik. Nah, sedikit catatan, virus influenza atau yang kita dalam famili Orthomyxoviridae itu ada 4 spesies, yaitu virus influenza A, dalam hal ini yang paling virulen, yang Artinya paling paling menular. Paling menular. gampang menular dok ya. Ya, yang B, yang kedua adalah virus influenza B, ini yang paling umum menyerang manusia. Virus influenza C, dia ringan, tidak ada data yang menyebabkan untuk epidemi, yang menyebar luas. Kemudian yang D, virus influenza yang tidak ada data untuk menyerang manusia. Oke. Nah, dari keempat ini kalau kita lihat maka yang menjadi masalah adalah di virus dan influenza A B. dan B, maka diciptakan Baik. vaksinnya. Vaksin. Dok, Ya, cukup. penasaran juga dok. Tadi Ya. kan ini nama familinya, berarti nama keluarganya nih ya. Iya. Orthomyxoviridae. Aduh ribet banget. Kalau COVID nih yang sekarang Iya. juga lagi heboh, berarti dia beda family. Beda famili. Kalau Lebaran nggak ketemu dok berarti dok ya? Iya pasti beda famili karena Iya. beda virusnya juga dan juga Iya. beda vaksinnya. Oke. Dok, dari semua ini memang karena yang paling berbahaya, paling umum menyerang manusia di si A dan B, maka dibuatlah vaksinnya hanya untuk fokus kepada 2 tipe tadi. Betul. Jadi kalau kita mau pilih nih, saya mau tahu bulan depan mau coba deh vaksinasi virus influenza. Ya. Nah, mana yang lebih baik dok? Atas dua-duanya sama nih. Baik. Sebenarnya dua-duanya baik, tetapi betul ada Kriteria tertentu pemilihan nggak? ya, pemilihan salah satu di antaranya. Hah? Kalau kita lihat sekilas bahwa yang kuadrivalen tentu yang lebih lengkap. Iya. Oke. Ya, tetapi itu juga menjadi suatu pertimbangan untuk pasien-pasien Iya. yang bisa ada gangguan
imunitas, Oke. punya komorbid, Komorbid lansia. itu ya? Oke. Karena itu juga dipertimbangkan. Jadi trivalen cenderung Lebih lebih aman. ringan. Lebih aman. Kuadrivalen lebih kuat, tetapi perlu dipertimbangkan Baik. penyakit-penyakit Komorbid. penyerta. Jadi kalau Iya, ada komorbid, begitu. ayo ambil trivalen. Tapi Iya. kalau memang nggak ada, lebih bagus kuadrivalen. Betul. Lanjut dokter. Silakan, Dok. Baik. Ya, untuk efek samping vaksin influenza pada prinsipnya ringan ya. Jadi vaksin-vaksin pada umumnya terjadi 1-2 hari pasca vaksin, nyeri dan bengkak di tempat suntikan, panas badan tidak terlalu tinggi, ada nyeri kepala, lelah ya. Tetapi itu tidak lama. Kalaupun misalnya terjadi hal yang tidak umum terjadi ya tentu dikonsultasikan ke dokter Dokternya. ya. Jadi nggak perlu khawatir ya dokter. Ya, Kalau efek tidak. sampingnya sangat ringan. Lanjut dok. Baik. Kemudian, nah ini tema pada saat ini ya, yaitu vaksin influenza pada pekerja. Ya, jadi kenapa penting? Ya karena infeksi influenza sendiri sering terjadi dan mudah menular. Di luar masalah pandemi COVID yang kita alami sekarang. WHO menyimpulkan sekitar 5-10% dewasa terkena setiap tahun. Dan bagaimana berkaitan dengan pandemi COVID, jadi pas pandemi COVID tentu vaksin COVID yang utama. Tetapi vaksin influenza turut mengurangi risiko terpapar COVID dan risiko beratnya COVID. Oke. Hal ini didukung oleh penelitian di Michigan, Amerika Serikat yang melibatkan 27.201 pasien yang dipublikasikan dalam American Journal Infection Control tahun 2021. Jadi pada keadaan pandemi sekarang, selain vaksin COVID yang wajib, juga direkomendasikan yaitu vaksin influenza. Terima kasih. Wah, jelas, singkat, Ya, padat, jelas. ya. Dokter Henry, jadi bagus sekali ya sebenarnya. Ayo vaksin. Jadi kalau misalnya nih saya udah booster vaksin COVID, saya mau juga vaksin influenza. Baik. Jarak waktunya berapa lama dokter? Ya baik, betul. Itu sudah masuk case. Ya, pada prinsipnya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah pandemi COVID, Baik. yaitu kalau setelah kena COVID misalnya harus lebih dari 3 bulan. Oh, Iya. 3 bulan. Terus dalam keadaan fit ya, terus kalau punya komorbid tentu sudah dikontrol dengan baik. Iya. Iya. Nah kalau jarak dari vaksin COVID itu sendiri 1 bulan. Oke, jadi kalau ada komorbid jaraknya 1 bulan, Dika. Tapi tadi yang penasaran juga dok, kan dikatakan bahwa ini kan vaksinnya buat family orto tadi lah ya panjang lebar itu Ya. kan, bukan untuk COVID kan. Tapi tadi dikatakan bahwa bisa juga mengurangi komplikasi COVID. Betul. Kok bisa dok? Nyebrang begitu berarti kan intinya tuh. Karena masih Baik. tetanggaan kali ya. Tetanggaan. Iya. Jadi penyakit yang di saluran nafas itu kan kumannya banyak ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya COVID saja, bisa juga yang tadi virus influenza. Dengan Iya. kita meningkatkan imunitas terhadap virus itu, tentu imunitas kita meningkat, tidak Betul. hanya pada itu saja gitu. Karena- contoh mungkin ilustrasi untuk orang awam. Gimana nih, Dok? Misalnya begini ya. Jadi kita mau ujian ini, tentu kita belajar. Iya. Kadang-kadang bocorannya itu ada yang spesifik atau umum. Ngawang-ngawang, Contoh, ngawang-ngawang ya, Dok. Matematika besok. Iya. Kisi-kisi, kisi-kisi. Nah, kisi-kisi. Kisi-kisi perkalian. Nah, itu umum, tetapi ikut membantu. Iya, Akan lebih betul. baik kalau kita langsung dapat, oh besok ujiannya perkalian 3 kali 5. Itu lebih spesifik dan itu pasti akan lebih benar jawabannya. Yes, benar. Tetapi dengan kita mengetahui hal yang lebih general akan juga ikut Lebih membantu. bagus. Oh, Baik, gitu. kalau misalnya kita udah booster, Ya. nggak ada salahnya tetap harus vaksinasi si influenza. Apalagi buat kita yang bekerja nih, Baik. karena sangat menular tadi ya. Ya. Nah, kita tahan sebentar nih dok, ke dokter Lubna sekarang. Kalau dari segi okupasinya dok, kita tahu dokter okupasi itu pasti standby di perusahaan ya. Ya. Nah, kasus-kasus ini sangat banyak ya dok. Apakah memang wajib sebagai suatu perusahaan untuk memiliki vaksin ini atau memberikan vaksin ini kepada semua pekerjanya? Atau sekarang tergantung perusahaannya nih? Gimana dokter? Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Dr. Henry untuk Iya, fungsi dari vaksin Iya. influenza gitu ya. Sekarang kita mengarah nih ke perusahaan gitu ya. Kira-kira bagaimana kebijakan di perusahaan seperti itu? Memang tidak ada yang wajib
bukan untuk harus, tetapi sudah ada rekomendasinya Ada rekomendasinya. untuk melakukan vaksinasi influenza ini. Yang tadi sudah disebutkan itu dilakukan 1 kali dalam setahun, karena berganti ya dok ya strainnya, sehingga harus diulang 1 kali dalam setahun. Jadi dengan kata lain si trivalen dan sebagainya itu setiap tahun harus diganti. Yes. Iya, Karena betul. setiap tahun bermutasi kadang-kadang. Iya. Pinter virusnya. Kayak pegawai juga ya, pegawai juga kadang suka mutasi. Tapi dok gini, untuk pegawai sendiri atau pekerja kantor, Ya. apakah memang mereka ini adalah populasi yang lebih beresiko untuk misalnya kena influenza? Atau memang sama aja sama populasi lain? Sebenarnya memiliki risiko yang juga mungkin lebih tinggi, tetapi ada Oke. juga yang faktor-faktor komorbid yang tadi sudah disampaikan juga itu lebih berpotensi. Iya, Ada iya. anak-anak, lansia atau yang memiliki komorbid lain. Oke. Itu juga kita rekomendasikan ya dok ya untuk melakukan vaksinasi influenza. Baik, jadi sebaiknya perusahaan memang merekomendasikan pekerjanya ya Ya. untuk melakukan vaksinasi influenza. Ada sedikit slide mungkin Boleh, biar kita tambah iya. ilmunya Iya, nih dokter. biar lebih clear. Silakan dokter Lupna. Oke, izin. Iya. Oke. Ya, Ya, bisa ditampilkan mungkin? Nah, ini dia dok. Oke, ya. Memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya dengan Dr. Lupna Sadat, MKK SPOK, saya spesialis okupasi. Oke, pada kali ini saya coba sedikit menyambung penjelasan dari Dr. Henry Yes. Ya. tentang vaksinasi influenza pada pekerja. Nah, ini kita di sini menitik beratkan pada produktivitas kerjanya, bagaimana mereka tetap kondisi baik dan produktivitas dalam bekerja di saat pandemi. baik. Bagaimana meningkatkan produktivitas kerja di masa pandemi COVID-19 ini supaya bagus dan terbebas dari influenza? Yes. Maaf ya dokter, nanti kita lanjut lagi ya. Boleh. Seru banget nih, tapi Ya, sudah ada silakan, Dok. kode-kode, silakan Duduk kembali dulu, dulu. iya. Iya pemirsa, menarik sekali, tapi ternyata kita sudah nggak bisa melanjutkan nanti di segmen berikutnya ya. Kita Yes. bahas dengan dokter Lupna seputar vaksinasi influenza ini. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu. Asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena set itu asik. Asik. Dan jangan lupa nih, udah masuk segmen 3 juga Ya. Kak ya. Bisa banget telepon ya untuk yang di Jakarta di 5743476. Untuk yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 atau Di via Instagram kita di @halodokter_tvri pastinya. Yes, betul banget. Nah sekarang kita mau kembali lagi nih. Tadi ke Dokter Lupna ya, Iya. sempat mau lanjut bahas cuman Terputus ya. kayaknya mesti buru-buru Tapi masuk yang bagus break dulu. juga, bikin penasaran. Bikin penasaran, Iya. jadi teaser gitu ya. Iya, betul. Monggo dok, tadi lanjutkan kembali apa yang ingin disampaikan seputar, nah ini dia. Produktivitasnya dok. Iya. Silakan dok, Baik, gimana aku izin meningkatkan? lanjutkan Iya, ya. sekarang nggak di Soalnya- prank kok dok, enggak. Nggak duduk lagi kan? Enggak, langsung aja dok, mainkan. Jadi sebenarnya kan kita semua pekerja nih dok, Iya, gitu kan. pasti. Nah gimana nih, perlu nggak nih produktivitasnya supaya bagus, gimana dokter? Baik, tadi saya nyambung ya tadi Iya. penjelasan dari Dr. Henry tentang vaksinasi influenza. Ya. Tadi sudah secara detail tentang jenisnya, terus indikasinya dan efek samping pemberiannya. Nah, sekarang bagaimana efeknya untuk si para pekerja nih? Yes. Baik. Kita semua sebenarnya juga pekerja di sini ya, betul. tenaga medis, teman-teman yang ada di sini juga semua Bekerja, bekerja, ya betul. kan, memiliki risiko untuk terkena atau terkena influenza seperti itu. Oke, tadi sempat ditanyakan dok, untuk apa sih, sama nggak sih influenza Nah, sama flu itu dia. sama common cold yang biasa pilek-pilek kayak Pilek-pilek, gitu-gitu mampet, kan? tenggorokan Ya, gatel. Iya, tadi memang gejala ini mirip ya dok ya, sangat mirip. Makanya harus dilakukan anamnesa langsung sehingga kita bisa menentukan jenisnya itu apakah influenza atau hanya common cold aja atau selesma, Oke. gitu ya. Ini yang memang harus kita bedakan seperti itu. Lalu juga kalau selesma atau common cold itu punya faktor lain, bisa juga dengan karena faktor alergi atau karena kelelahan atau Betul. dengan perubahan cuaca. Ini juga bisa menimbulkan. Makanya untuk kita membedakan, ya kita harus konsultasi seperti Yes, itu. yes. Oke, Lanjut, Dok. Oke. Oke, nih influenza. Kenapa paling sering? Jujur teman-teman kita kalau di luar pandemik ini juga sering kan. Sekarang untuk flu-flu dikit, aduh sering banget gitu kan. Oke. Tapi biasanya dianggap sepele.
Tapi dengan kondisi sekarang pasti agak berbeda Agak nih. parno, Dok, Agak sekarang. parno, agak batuk nengok sedikit Iya. langsung ya. Jangan batu dong hacim aja orang takut Iya, sekarang nih. beneran deh. Jadi ini memang yang sering terjadi pada pekerja atau karyawan seperti Oke. itu. Jadi dengan adanya penelitian atau angka data yang ada, ini adalah kunjungan yang banyak para pekerja untuk ke fasilitas kesehatannya penyakit influenza ini. Itu. Jadi kunjungan karena faktor nggak masuk atau dia sakit paling tinggi itu di angka karena faktor influenza. Atau juga sering juga dipakai untuk pura-pura sakit kali ya. Biar dapat surat izin cuti. Iya. Kalau sekarang nggak bisa ya. Oh, udah nggak bisa ya? Iya. Sekarang bener. harus ada laporan dari dokter ya, Iya. harus ada surat dokter khusus dan pemeriksaannya. Betul. Nanti harus ada pemeriksaan Ini kalau suka sekarang. bolos nih. Enggak, Jadi- aku mah nggak pernah Kayak beneran. pengalaman pribadi. Iya sepertinya. Dokter, absens penyebab produktivitas menurun. Nah, pernah nggak dok mengalami kasus nih dalam perusahaan sebagai dokter perusahaan tiba-tiba sudah dilakukan vaksinasi virus influenza ini dan memang yang perusahaan yang tidak dengan yang iya tuh signifikan terjadi Iya. perbedaannya. Ya, itu signifikan. Itu sudah ada beberapa penelitiannya di beberapa perusahaan besar untuk melakukan penelitian ini, efektivitas dari pemberian vaksinasi influenza. Ha. Itu efektivitasnya cukup tinggi. Lebih baik. Dok, sama satu lagi, peningkatan biaya perawatan atau kesehatan. Mau tanya dok, mahal nggak influenza ini? Mama dok biasa. ya kan? Refleks tanyain. Iya. Mbak, refleks ya. Mahal langsung nggak ya ini? biaya. Mahal Nah, nggak? untuk biaya ini influenza mungkin untuk gejala awal yang ringan, dia langsung istirahat, itu mungkin dia akan recovery langsung ya dok ya dengan Oke. daya tahan tubuh. Tetapi kalau kalau dianggap sepele aja saya masuk saja kerja. Akhirnya dia menularkan kan ke rekan kerja. Mungkin maksud tadi Kak Yanti, vaksinnya sendiri itu Harganya. biayanya lumayan nggak sih Oh, dok gitu? oke. Karena kan mungkin gini, kadang tuh untuk bicara perusahaan apalagi, Betul. itu kan dia mesti menimbang-nimbang. Dia Iya. investasi nih, jebret buat vaksin karyawan. Tapi nanti Itu tuh yang Iya, saya pasti. pikirkan, mahal Kadang-kadang nggak? kepikiran. Karena Nah. kan gini, tadi ada perusahaan yang nggak divaksin, ada perusahaan yang divaksin. Sedangkan kalau yang divaksin mungkin berpikir bahwa yang penting aku bayar dulu deh, keluar dulu biaya, yang penting aman nih selama setahun nggak ada yang Iya. sakit. Tapi mungkin yang di satu lagi berpikir bahwa aduh kalau sekian ribu pekerja harus Kerjanya divaksin, biayanya nggak sedikit nih. Sebenarnya kalau dia mandiri melakukan vaksinasi influenza itu sendiri dokter, itu mahal nggak biayanya? Sebenarnya Apa untuk relatif? vaksinnya sendiri relatif karena dilakukan 1 kali dalam setahun. Oh, setahun sekali Tuh, juga. jadi ya. nggak Daripada terlalu melakukan mahal. perawatan dan efek sampingnya ya dok. Iya, betul Iya, banget. iya, Seperti itu. Oke. Dok, ada kriteria usia mungkin yang sebaiknya divaksin. Tadi kalau dokter Henry bilang ada komorbid, tapi kalau ini semua boleh divaksin. Sebenarnya kali ini kita lebih ke dewasa ya dok ya. Dewasa Sebenarnya ya. faktor Anak-anak enggak dewasa, ya? anak-anak juga Dewasa, diberikan. anak-anak usia berapa? Dewasa usia berapa dokter? Biasanya kita di atas usia 14 tahun kita Oke. sudah masuk. Mulai seperti- boleh iya, ya, boleh. dianggap dewasa Ya tuh nanti ya. kalau di bawah itu oleh dokter spesialis anak. Baik, seperti lanjut itu. dokter. Oke, silakan dok, lanjut, Oke, Dok. saya lanjutkan. Nah ini mungkin yang belum nih, angka absensi. Kenapa? Jadinya kan jarang masuk karena Iya. produk. Iya. Nah ini mengurangi Ini produktivitas. aku bilang tadi dok, Dika sering bolos dok. Oh, Tapi ini juga mungkin ya dok yang perlu diperhatikan sama perusahaan karena dengan mereka investasi Yes. judulnya. Cost and benefit-nya Iya, kedepannya jadi jarang yang Iya. nggak masuk gitu kan. Betul. Lebih produktif lagi akhirnya. Iya, jadi Iya. buat pemirsa di rumah mungkin yang punya perusahaan, ayo anak buahnya, pekerjaannya semuanya divaksin. Karena apa? Mungkin di awal-awal agak berat untuk membiayai Betul. semua, tapi di belakangnya produktivitas bagus. Kalau anak buah semua pekerjanya bagus, sehat, hasilnya juga maksimal. Iya. betul Lanjut sekali. dokter. Oke, ini waktu penyembuhan. Tadi yaitu beragam. Lihat juga kondisi dari daya tahan tubuhnya, ya kan? Karena awalnya dianggap sepele, akhirnya dia tetap masuk atau bekerja, tetapi akhirnya Menularkan menularkan kontak teman-temannya. dengan rekan kerja yang kita tidak tahu kondisinya, atau mungkin dia punya komorbid atau sedang daya tahan tubuhnya sedang tidak baik. Tidak bagus. Baik. Gitu ya. Terus ya prinsipnya karena virus dia self limiting disease, dia akan sembuh sendiri sendirinya. tergantung dari daya tahan tubuh dengan dia beristirahat. Tapi dok penasaran deh, kalau kita ngomongin soal komplikasi. Ya. Komplikasi yang influenza yang non COVID, yang bukan COVID, kalau dibandingin dengan komplikasi yang karena COVID, lebih serem mana sih dok? Dan lebih sering mana munculnya? Kenapa? Untuk komplikasinya, Komplikasinya. komplikasi yang karena COVID, flu-nya nih, influenzanya sama yang bukan karena Nah COVID. kalau ini Dr. Henry yang kita minta jawab. iya, udah mulai senyum-senyuman Dr. Henry ya? Iya, ini kawasan Dr. Henry nih. Tahan ya, oke. nanti Tahan komplikasi, dulu ya, tahan tahan dulu ya. dulu. Tahan dulu, Henry ya. tunggu ya. Ah, Lanjut siap, dok, siap. lanjut dok. Oke. Nah ini kenapa kita
bertitik beratkan pada produktivitas, ya kan? Karena jika banyak yang tertular flu, pasti produktivitas perusahaan akan terganggu. Karena kan pasti angka absensi yang tadi saya bilang akan Banyak yang meningkat. sakit, banyak yang nggak masuk, ya Masuk yang gimana nggak produksinya masuk. bagus. Rugi malah Baik. jadinya. Jadi benar-benar vaksin ini sangat membantu ya Gitu. dokter Jadi ya. dampaknya bukan hanya karyawan itu sendiri, tapi Iya. juga bagi perusahaan juga punya efeknya. Betul. Seperti itu. Kasus dapat sembuh dengan sendirinya dok. Iya, dia dapat sembuh yang tadi dengan karena dia kasusnya di virus. Jadi walaupun nggak divaksin sembuh gitu dok. Bukan, maksudnya flu ini sebagian kasus itu dia dapat sembuh dengan Self sendirinya. limiting disease tadi ya. Iya, Betul. dengan 7 sampai 10 hari seperti Oke, itu. oke, Karena oke. memang kita tahu dengan penyebab dari virus itu kan Iya. juga sebenarnya dapat sembuh sendiri. Tapi kalau satu perusahaan 7 orang Rame-rame. sakit dan 5 orang selama 7 sampai 10 hari Nah, itu nggak berapa masuk angka kan lumayan tuh nah, angka ini yang kita penurunan titik biaya. beratkan seperti Baik, Iya, baik, itu. benar-benar. betul. Bagus sekali. Lanjut dokter. Oke. Ini vaksin influenza ya, pekerja sebaiknya melakukan vaksinasi influenza di luar yang sekarang kita lakukan vaksinasi COVID ya, yang Yes. mungkin sudah ada yang sudah booster ya. Betul. Ini juga bisa direkomendasikan ditambahkan untuk melakukan vaksinasi influenza. Influenza. Seperti itu. Untuk Baik. pastinya untuk mendapatkan perlindungan maksimal dan tetap produktif di masa pandemi. Wow. Oh, Oke. Oh, ini gambar virusnya ya. Jenis virusnya Oh, warnanya ini ada bedanya. biru sama merah gitu ya. Yang satu biru ya. Oke, terima kasih. Nah, Terima kasih, Dokter Lubna, Selamat silakan dan duduk, juga Dok. tadi ada pertanyaan dari Dika buat dokter Dokter Henry. ya, tapi kita jawab pertanyaan dari IG Instagram dulu ya, dulu, sudah ada betul. yang Baik. masuk nih ya. Mungkin bisa ditampilkan? Iya. Yang pertama dari snack bar, dia Waduh, bilang tanya, enak Dok, sebaiknya vaksin influenza setahun sekali kah? Tadi sudah jawab ya, setahun sekali. Atau berapa lama bagusnya? Mungkin dokter tambahin lagi, Dokter Lubna. Oke, baik. Untuk pemberian vaksinasi influenza ini memang cukup satu kali dalam setahun. Karena nggak terlalu mahal. perubahan untuk strainnya atau proses dari jenis vaksinnya itu memang dilakukan perubahan 1 tahun sekali. Cukup Oke, setahun setahun sekali ya, sekali. Mr. Iya. Snack Bar. Tapi Dok, sorry. Ini berarti artinya akan ngulang terus, akan berapa lama dia harus ngulang setahun lagi, Ya, sebentar lagi, dia akan sampai terus. Ya, seterusnya. seterusnya. Kita Oke. melihat kondisi si virus ini semakin pintar ya dok. Dan- Dia bermutasi terus Si menerus. yang saya dengar apa benar dok? Saya dengar bahwa si vaksinasi ini mungkin dokter bantu nanti dokter Henry bahwa kalau tahun ini divaksinasi dengan si tadi vaksin yang pertama influenza, di tahun depan itu biasanya kita sudah membuat vaksin lagi katanya yang terbaru karena si virus ini selalu bermutasi. Mutasi. Atau tetap vaksin influenza yang sama dokter? Siapa dulu mau jawab? Sweet Dok, sweet. Dokter Henry dulu deh. Dokter Henry dulu deh. Ya, jadi untuk saat ini masih 2 macam tadi ya, yang tadi saya sampaikan ya. Dengan prinsipnya tadi kalau yang trivalen 2 virus influenza A ditambah 1 virus influenza B. Oke. Kalau yang quadrivalen 2 virus influenza A ditambah 2 virus influenza B. Jadi itu vaksinnya nggak berubah ya, walaupun si virusnya bermutasi. Prinsipnya itu yang berubah tapi dalam hal ya Isinya. Golongan virusnya sama Iya. ya Dok ya, A sama B Baik, tadi. baik. Ini pasti masih ada Instagram lagi biar Masih ada lagi kita mungkin dari selesaikan Instagram. dulu nih pertanyaan-pertanyaannya. Oh iya, Silakan, seperti Dika. biasa nih, Artawan ya, yang hobinya ngat nih. Kalau ada autoimun, apakah boleh vaksin influenza Dok? Nah ini mulai merambah ke komorbid nih, Dokter Henry nih. Ada autoimunnya, ini boleh nggak sih Dok sebenarnya Dok? Terkait dengan pertanyaan Dika juga tuh. Ya, baik. Di penyakit dalam sendiri untuk kriteria-kriteria vaksin memang ketika vaksin COVID itu sangat meningkat ya. Jadi kriterianya begitu dibuat secara terstruktur. Jadi saya juga mengambil bahan dari vaksin COVID dalam arti kriterianya. Karena itu kurang lebih pasti sama untuk kriteria hal lain. Dalam hal ini adalah autoimun. Autoimun. Jadi pada prinsipnya adalah tidak ada komorbid yang langsung memblacklist pasien untuk tidak vaksin. Oke, langsung buta gitu nggak mau ngambil gitu Nah, nggak ya? tidak ada. Berarti Semua kalau dia punya komorbid komorbid, dalam hal ini misal autoimun, bisa divaksin dengan catatan. Terkontrol. Ya, catatannya adalah kalau untuk autoimun adalah dinyatakan stabil dalam 3 bulan terakhir. Oh 3 bulan. 3 Nah, bulan terakhir. Tentu dokter yang biasa mengkontrol atau yang mengetahui perjalanan penyakitnya yang akan membuat rekomendasi Iya. Iya. bahwa
pasien tersebut bisa divaksin. Jadi Dan artinya kalau kita mau vaksinasi mandiri, nggak dari perusahaan. Kalau dari perusahaan kan pasti Dokter Lupna sudah punya track record nih, nama-nama pekerja-pekerjanya yang memang memiliki komorbid. Nah, kalau mau vaksin mandiri seorang pekerja dok, tapi tetap dia harus memeriksakan dulu atau pada waktu dia melakukan kepada dokter yang diinginkan, dia dilakukan screening dulu dokter atau bagaimana? Iya, di luar dia punya komorbid dan dokter yang menanganinya, pada saat vaksin itu juga ada tim vaksin dan secara prosedural itu akan menanyakan hal-hal tersebut termasuk penyakit-penyakit komorbidnya, seperti itu. Oh jadi memang harus di screening harus ya? dilihat dulu. Betul. Dok, baik lagi tadi pertanyaanku yang mungkin tadi belum sempat kejawab dok ya. Nah, jadi tadi kan kita bicara komplikasi. Baik. Kalau COVID orang udah pada tahu lah, wah A sampai Z. Kalau influenza dok, karena mungkin ini masih nggak semua orang paham ya dok ya soal influenza gitu, taunya oh COVID gitu, atau tadi batuk pilek misalnya. Kalau bicara influenza, baik tadi karena virus A, virus B yang bukan COVID, komplikasinya kayak gimana sih dok? Apakah mirip-mirip kayak COVID juga, sampai benar-benar berat ke paru-parunya, atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi berarti ini perbedaan ya, perbedaan antara dengan influenza dengan COVID. Kalau influenza itu sendiri, di banyak bahan literatur, betul seperti Dokter Lupna sampaikan, sebagian besar bisa membaik, bisa sembuh sendiri. Dalam keadaan daya tahan tubuh yang normal, yang wajar. Tanpa ada komorbid yang begitu berat pada pasien tersebut. Sebaliknya, pada COVID, di literatur itu dibuat derajat beratnya. Yaitu dari mulai tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan kritis. Jadi COVID itu sangat memungkinkan untuk berat dan kritis. Sedangkan influenza lebih banyak ringan. Ringan ya. Itu yang pertama. Terima kasih dok. Tapi kita ngangkat telepon dulu ya dok ya. Baik, baik. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi dok. Pagi, dengan siapa Bu? Pagi. Di mana? Iya, dengan Amanda dari Bekasi. Ibu Amanda dari Bekasi. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Iya baik, saya ingin bertanya dok, kalau sudah rutin vaksin setahun sekali, kalau berhenti udah 3 tahun nih, apa ada... Iya Bu, ada apa Bu? Terputus, Wah, seperti terputus ya. Aku dengarnya cuma berapa, 3 tahun? Udah setahun sekali, sampai 3 tahun. Apa ada mungkin tambahan vaksin lain seperti itu kali ya dok ya, yang mungkin untuk bisa diberikan seperti itu? Atau juga mungkin sudah lama nggak vaksin, apa harus ngulang lagi mungkin? Ya, ini jadi sebenarnya kalau dia tidak vaksin sebelumnya, jadi tidak ada rangkaian istilahnya rangkaian yang wajib gitu. Jadi kalau tidak vaksin mau vaksin ya silahkan divaksin. Sama aja ya. Iya, jadi tinggal masuk Nggak pada. seperti yang DPT anak-anak misalnya gitu. Oh iya. Lagi gitu loh. Iya, Iya, benar. betul. Oke. Iya. Terus boleh nggak sih dok kayak misalnya tahun ini iya, tahun depan enggak, tahun depannya lagi baru iya lagi, dibikin selang-seling untuk penghematan mungkin ya. Bikin grafik cantik Nah, kayaknya. bisa nggak kayak gitu dok? Atau misalnya apakah dia akan mempengaruhi efek vaksinnya atau seperti apa? Iya, kalau bahasa teori tetap rekomendasi 1 kali setahun. Tapi karena ini bukan vaksin wajib, jadi disesuaikan dengan kebutuhan orangnya, Oke, pasien. jadi nggak Kalau masalah sering ya. terpapar mungkin, sering Iya. ketemu Iya, orang, betul. pekerjaannya memiliki wilayah yang jangkauannya sering bertemu orang banyak, yuk nggak ada salahnya vaksinasi influenza. Dokter, kalau seseorang yang harus divaksinasi influenza, mau divaksinasi, kira-kira apa sih yang membuat dia nggak boleh divaksin? Misalnya nih, dia boleh divaksin biasanya dengan semua ketentuannya, pemeriksaannya semua biasanya berjalan dengan baik. Pada waktu dia mau divaksin, ada nggak kegawat daruratan atau kriteria tertentu yang nggak boleh? Waduh, tahan dulu Bu vaksinnya, nggak bisa. Misalnya apa dok? Apa mungkin tiba-tiba tensinya Tensi tinggi? naik misalnya contoh. Atau mungkin karena dia memang memiliki suatu hal komorbid yang cukup, ada nggak penyakit-penyakit juga komorbid yang memang sebaiknya ini nggak usah divaksin gitu? Iya, untuk pengalaman pasien-pasien saya ya, yang justru sudah saya buat rekomendasi untuk vaksin. Kalau pasien kanker gitu misalnya Dok? Jadi contoh ya, jadi udah saya buat rekomendasi. Tentu pas saat rekomendasi belum tentu hari itu divaksin kan. Iya, Bisa betul. ada beberapa Ada jeda hari, harinya. ada jeda hari. Jadi yang gagal itu paling sering pertama, jadi pas di saya tensinya baik. Pas di tempat vaksin tensinya lebih dari 180. Oke, itu nggak Seperti boleh ya? itu nggak bisa. Jadi harus diturunkan dulu, Betul. baru bisa kembali. Baik. Kadang-kadang pasiennya disuruh istirahat dulu, kemudian ditensi kembali, kalau turun baru divaksin. Kalau untuk dokter okupasi sebenarnya di perusahaan diapain?
Dok, misalnya nih pasien-pasien, misalnya metodenya ya, bagi mereka-mereka yang ingin divaksinasi, apa memang harus wajib lapor dulu atau nanti dari dokter sendiri yang merekomendasikan dipilah-pilah, ini golongan usia sekian nanti hari ini, golongan usia sekian hari ini, atau bagaimana dokter? Oke, kalau di perusahaan hampir sama kalau di vaskes atau di rumah sakit ya, ada screeningnya. Tetap kita melakukan screening pada karyawan. Jadi tetap kita tanyakan ada anamnesa, terus TTV, tanda tensi, semua kita periksa suhu, lalu juga ada riwayat alergi atau tidak, lalu juga pasti ada komorbid atau tidak, hampir sama. Kalau punya riwayat alergi dok, tetap dilakukan nggak? Kalau riwayat alergi, ya biasanya kalau vaksin ini lebih spesifik alerginya untuk si vaksin itu sendiri. Tapi kalau hanya misalkan dia alergi dengan obat golongan tertentu, X gitu ya, tertentu, tapi kita sebagai awareness aja, kita coba siapkan karena kan tata laksananya kita harus tetap menyiapkan efek samping apabila ada shock anafilaksi shock atau apa. Nah ini nggak ada skin testnya dok ya untuk vaksin ini ya? Iya, Nggak ada tidak, ya? tidak. Oke, Karena Dok. kan ngeri untuk alergi ya. Kalau di perusahaan nih dok ya, kan kadang-kadang ada pegawai yang dia lebih banyak di indoor. Iya. Ada juga yang mungkin pegawai di outdoor, yang sering kena panas hujan gitu kan. Ini ada perbedaan nggak sih dok, tingkat kemungkinan atau resiko seseorang ini mengalami influenza? Karena kita bicara resiko nih, Iya. kalau kita mau investasi kita mesti bisa baca resikonya. Ya, betul. Ada bedanya nggak yang mungkin di indoor gitu kan, yang di kubikel-kubikel sama yang memang di outdoor dok? Iya, pastinya kalau di perusahaan itu harus ada identifikasi terlebih dahulu. Jadi health risk assessment-nya terlebih dahulu, baik yang di indoor atau yang di outdoor. Jadi biasanya betul perusahaan akan lihat mana skala prioritas yang memang dia harus melakukan vaksinasi dan beresiko. Iya, itu biasanya dilakukan. Kecuali memang ada perusahaan ya, oke semuanya dilakukan vaksinasi, itu lebih gampang. Tetapi ada juga perusahaan yang minta diprioritaskan, tetapi kami biasanya melakukan HRA atau Health Risk Assessment terlebih dahulu. Dikaji dulu dok Iya, ya? betul. Baik, nanti kita lanjut lagi dokter, seru banget nih. Dan pemirsa Anda masih boleh telepon ke sini loh nanti di 5743476 atau juga bisa ke yang dari luar Jakarta di 0215743478 atau juga bisa ke Instagram kita di @halo_dokter_tvri. Tentunya saat lagi ya. Yes, betul sekali. Kita akan kembali lagi dari dokter karena saat itu Asik. Siap-siap dok. Oke, kembali lagi di Hal Dokter karena sehat itu asik. Dan jangan lupa masih boleh nelpon ya. Untuk yang di Jakarta 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau Instagram kita di @haldokter_tvri. Kamu lumayan ya ngejutin aku. Gantian Saya sekarang, takut. oper Oke, mendadak. jadi pemirsa masih kita bahas mengenai influenza ya. Penting nggak vaksin ini bagi Anda para pekerja? Yes. Halo bagi yang bekerja di sana, jangan lupa seperti apakah mungkin kita harus tahu dulu keadaan diri kita. Ya. Kita memiliki komorbid atau enggak? Kira-kira kita pantas atau sudahkah kita melakukan si vaksinasi influenza ini? Ya. Ke dokter Henry. Dokter, kan orang yang sudah divaksinasi influenza pasti merasa dirinya, aku udah vaksin dong, ya enggak? Boleh nggak nih buka-buka masker asal-asal di mana aja buka, di mana-mana buka terus kemudian nggak menjaga. Jadi biar juga ini warning juga. Biasanya banyak yang merasa kalau sudah vaksin, euforianya mereka seenaknya aja, nggak menjaga. Nah, ini nggak menjaga telepon masuk. Menjaga ya. telepon masuk. Ya angkat dulu deh, Dik. Kita angkat dulu. Halo pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Muhlasin di Ciledug Tangerang, Bapak. Wih, silakan Pak Mukhlasin, ditanyakan langsung pertanyaannya. Saya udah vaksin Pfizer 2 kali. Oke, COVID ya, Pak? Benarkah saya tidak perlu vaksin booster? Begitu aja, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mulasin. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Sekarang kita balik lagi ke COVID dulu nih dok ya. Karena memang sekarang lagi heboh ngomongin vaksin COVID. Udah 2 kali, perlu booster apa enggak katanya Pak. Disebutin lagi mereknya tuh. Pfizer. Iya. Jadi ya booster saat ini juga rekomendasi ya setelah vaksin pertama dan vaksin kedua. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, saya nggak sebut merek, jadi prinsip yang kedua adalah
ketika vaksin pertama, kedua A, maka vaksin booster adalah selain A. Yang selain Iya. A. Ya. Jadi jangan sama. Iya, Kalau misalnya yang- jadi 1, 2 boleh sama, tapi yang ketiga harus Iya. berbeda. Beda. Kenapa? Karena biar varian-varian yang berbeda juga bisa ya dokter ya. Betul. Tadi belum dijawab tuh pertanyaan aku dok. Yang Kalau mana orang ya, yang Dik? udah Dok, Belum rezeki. dokternya banyak Iya. fansnya nih hari ini. Kita Kita terima telepon angkat dulu ya. dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Iya. Silakan minum dulu Bu. Sama sepertinya. Dengan Oh, Bapak. Pak Putu di Lampung, dokter. Silakan Pak Putu, silakan Pak Putu. Ih di Lampung, itu kampung halaman saya. Silakan Wow. Pak Putu pertanyaannya. Ya, halo. Halo juga Iya. Pak Putu. Iya, saya mau tanya, dokter. Baik. Saya kan tanggal 30 akhir bulan ini, itu terasa mungkin apa kena COVID apa gimana saya nggak tahu. Oke. Yang pasti gejalanya badan saya sakit, kepala pusing, Heeh. tenggorokan pada apa namanya kayak radang itu Radang rasanya gitu ya, Pak? sendi-sendi sakit. Heeh. Setelah itu saya berobat ke dokter klinik. Baik. Setelah berobat diberikan obat 7 item itu. Ternyata saya ada perubahan. Ya. Nah setelah habis obat itu Heeh. saya belum berobat lagi. Nah ternyata setelah belum berobat itu saya terasa di bagian dada ini sesak. Oke. Apakah karena asam lambung apa saya nggak tahu. Akhirnya saya berobat lagi ke dokter klinik itu kembali. Baik. Ya. Yang ingin tanyakan Nah, Pak pertanyaannya, Putu. Pak. Setelah itu diberikanlah obat 5 sampai 6 item itu diberikan Baik. termasuk Yang sirup. pertama 7 item, kedua 5 item. Yang ingin tanyakan Pak Iya. Putu. Ya, nah udah itu saya udah 2 hari saya minum obat itu. Ya. Udah minum obat itu, sekarang masih saya rasakan Heeh. di dada sebelah kiri saya ini masih ada kayak apa namanya kayak perih-perih gitu Sakit rasanya. ya Pak. Ya. Oke. Apakah ada hubungannya dengan corona kah? Apakah hubungannya dengan asam lambung kah? Apa yang seperti apa? Baik Oke, Pak Putu, terima kasih, Pak Putu, ya Pak Putu ya pertanyaannya. pertanyaannya ya. Dokter Henry ini sebenarnya pertanyaannya memang nggak terkaitan dengan si influenza. Ya. Tapi karena seorang spesialis penyakit dalam mungkin ada sedikit bisa bagi sedikit ilmunya mengenai ke Pak Putu karena sudah jauh-jauh nih telepon dari Lampung. Sedikit Ya. saja dokter. Karena ada kaitan dengan COVID dan juga dengan apakah ini masuk asam lambung aja atau memang ada penyakit lain? Atau Mungkin- jangan-jangan influenza mungkin Ya, misalnya. bisa juga. Bisa aja Ayo, Dok. nyambung-nyambung dikit. Nah. Iya. Karena kan gejala awal juga sama tuh lemas Iya dan benar, dan sebagainya. nggak tahu juga tadi kayaknya nggak dites ya untuk COVID-nya ya. Iya. Silakan dokter. Oke. Baik, jadi kalau ada ya istilahnya konsultasi langsung pada kasus itu, Ya. tentu dokter yang paling menguasai adalah dokter yang menangani kasus itu. Oke. Jadi poin pertama itu. Yang kedua, kalau boleh berpendapat, ketika ada gejala-gejala infeksi saluran nafas Baik. pada saat pandemi COVID, ketika gejala-gejala tersebut belum membaik, tidak ada salahnya Bapak berarti perlu dicek terkena COVID atau tidak Atau untuk bukan, memastikan iya. itu. Betul. PCR ya, harus Iya, PCR untuk tahu ya betul, dokter. Yang berikutnya untuk gejala nyeri dada memang variatif ya. Yes. Bisa dari Jantung. pernafasan, bisa dari memang tadi asam lambung bisa naik, Naik, atau memang perlu di screening ada masalah jantung atau tidak. Betul. Jadi memang per kasus harus dokter Jadi yang baiknya menangani. diperiksakan ya Pak Iya, Putu ya betul. Ya, untuk jadi yang di Lampung. banyak rumah sakit bagus Banyak. ke Pak Putu ya. Jadi harus diperiksa dengan teliti, nggak boleh nebak-nebak sendiri sakitnya apa. Yes. Karena kalau udah nyeri dada itu udah banyak kecurigaannya. Jadi harus siap untuk mungkin dicek dengan lebih teliti oleh dokter di sana. Iya. Baik, sekarang Nah. ke dokter Lupna nggak? Oh tadi kan katanya masih ada utang pertanyaan nih. Apa? Oh yang tadi belum dijawab dok. Gimana Yang dok? mana, Udah di influenza masih aja inget dong ngingetin tuh. Oh, iya. Kan banyak yang beranggapan kalau aku kan sudah dok, udah suntik vaksin booster COVID, aku sudah suntik vaksin influenza. Jadi bebas buka tutup masker, masker, iya. ngobrol, makan karena merasa mungkin sudah euforianya Kebal. sudah kebal. Gimana dokter? Baik. Jadi sejauh ini untuk mengurangi risiko terhadap suatu penyakit, Heeh. penelitian vaksinasi itu belum ada yang 100%. Pasti ada sekian persen. Iya. Kasihlah vaksin-vaksin COVID bisa mencapai 90-an persen. Iya, betul. Artinya ada persentase kita
kena resiko. Terpapar. Berarti kita harus mengupayakan segala cara untuk mengurangi risiko tadi sampai mendekati 100%. Baik. Dalam pandemi COVID, salah satunya adalah memakai masker. Masker. Jadi nggak boleh ya, biar udah semua harus pakai masker. Nih, Kita angkat Tri. dulu. Oke, halo pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo? Halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi dok. Pagi, Ibu. silakan. Ibu, Iya. mohon Halo, maaf. dengan Ita Jakarta. Iya Mbak Iya, Ita, silakan, Ibu mohon Ita. dikecilkan volume televisinya Dengan sedikit. Ita. Iya, Iya. iya, Ibu Ita. Bisa dikecilkan sedikit ya volume televisinya. Halo. Ya Ibu, Ibu, boleh volume dikecilkan TV-nya sedikit, volume dikecilkan TV-nya. sedikit. Mohon maaf. Iya, saya mau nanya nih dok. Boleh. Silakan. Kalau flu-nya kena alergi debu, Iya. Alergi debu. kena alergi debu itu berefek nggak kalau divaksin? Ah, bagus tuh pertanyaannya. Itu aja. Ibu Ita ada Terima comorbid kasih. nggak? Ada comorbid? Ada. Ada. Apa Bu? Hipotiroid. Oh, hipertiroid. Oh, hipertiroid, Baik, oke. baik Ibu, nanti akan dijawab oleh dokter. Dokter Henry mungkin ya, Dok. Jadi makasih ya, Ibu Bu. Ita, makasih ya Bu Ita ya. Jadi Bu Ita ini ada hipertiroid juga, tapi juga ada alergi debu. Nah, ini kan tadi kan dikatakan kalau alergi mesti hati-hati ya, Dok ya. Ini Iya, dia dengerin tuh dokter Luna bicara tadi pasti. apakah alergi debu juga termasuk? Ada juga orang alergi dingin gitu kali misalnya. Iya, iya. Itu gimana sih, Dok? Ngaruh Baik, nggak? baik, berarti ada 2 poin ya, alergi Iya. debu sama hipertiroid. Betul. Iya. Jadi untuk screeningnya, untuk alergi debu, itu tidak ada masalah sepanjang pada saat vaksin dia tidak menunjukkan gejala-gejala alergi. Oh, nggak masalah. Ya, kan tidak sepanjang setiap saat dia Bersin-bersin mulu gitu ya, enggak seperti ya? itu. Yang kedua, untuk hipertiroid, Nah. nah ini perlu datang ke dokter yang memang biasa kontrol untuk memastikan bahwa kadar hormon tiroidnya stabil. Oke, yang 3 bulan tadi dok ya, Iya. stabil dalam 3 bulan Iya, baru boleh iya. vaksin. Vaksin. Dan ibu jangan lupa cek juga tadi itu ya ke dokternya, karena kan kalau bagian hipertiroid itu memang banyak yang harus dicek ya, Iya. tes Iya. dan sebagainya. Baik. Dokter Lukna, aku mau tanya dong, dok, biasanya pasien-pasien yang sudah dokter lakukan vaksinasi influenza pada seperti yang dilakukan oleh ibu Ita tadi, kan dia punya alergi tuh. Iya. Apakah memang betul-betul tidak boleh dilakukan dok? Karena aku melihat kalau yang komorbidnya dengan seperti tadi hipertiroid, mungkin ada autoimun dan sebagainya, apa memang sebaiknya mereka tetap dilakukan juga ini vaksinasi atau tidak? Pernah nggak punya pasien autoimun dok di perusahaan? Oke, baik. Menyambung penjelasan Dr. Henry tadi, betul dengan komorbid itu memang harus kita kontrol terlebih dahulu ya dok. Iya. Tidak ada sama sekali tidak boleh vaksin gitu. Iya. Oke. Tetap kita harus dengan bahasa terkontrol. Terkontrol. Biasanya dengan screening yang ada, kita kelompokkan mereka harus terkontrol terlebih dahulu dengan Baik. penyakit-penyakit penyerta. Nah, biasanya kami pun juga tetap melakukan apabila sudah ada surat rekomendasi atau memang sudah terkontrol. Baik. Jadi selama ini tetap kita lakukan Tetap dilakukan untuk ya, Dok, ya? vaksinasi influenza. Karena memang cenderung dia aman dan ringan iya, ya. aman dan Baik. ringan ya dok ya. Ya. Dok, Jadi kalau selama ini family di cover nggak di perusahaan biasanya untuk itu dok? Misalnya bapaknya bekerja di situ, tapi anaknya umurnya 14 tahun. Nah artinya kan tadi sudah boleh dilakukan vaksinasi, apakah di cover juga atau tidak? biasanya tergantung dari regulasi kebijakan Perusahaannya dari ya. perusahaannya. Nanti Cover kalau untuk tetangganya juga insurance, minta Soalnya gitu. masalahnya gini, kalau ayahnya sudah divaksin, di keluarga tuh salah satunya nggak ada yang divaksin, percuma, pasti akan saling menularkan Betul nantinya. sekali. Dok, aku juga penasaran nih, kalau kita bicara vaksin, misalnya sehari di perusahaan sehari 1000 karyawan misalnya divaksin, Ya. pernah nggak dok, besoknya pada nggak masuk gara-gara pada kena KIPI ya atau kena efek samping vaksinnya gitu? Atau memang jarang sih yang sampai berasa demam dan Ini sebagainya? bikin takut deh orang nggak Iya, mau kasih vaksin. tahu aja. Oke, kita terima telepon sepertinya Oke, ada masuk. telepon dulu Tahan nih dulu ya. sepertinya. Halo, selamat pagi. Aduh, Oh, sayang sepertinya banget. putus ya. Coba Padahal lagi bisa ya, di- ayo iya. coba lagi. Bisa Semangat, dibicarakan semangat. baik-baik padahal itu harus putus ya udah nggak apa-apa lah. Gimana, Baik, Dok? lanjut, Maksudnya gini, dokter. seperti apa sih KIPI-nya ini? Dengan gitu? pengalaman sudah melakukan beberapa kali tindakan vaksinasi ini, Iya. untuk influenza itu jarang sekali untuk efek samping atau kipinya. Nah, Iya. iya tadi nih yang masuk ya. Terima dulu ya. Halo, selamat ditahan dulu pagi. Baik. Halo. Ya. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa di siapa? mana? Selamat pagi. Iya, Ibu. Oh, mungkin Iya. sinyalnya kurang baik Mungkin ya. tokennya habis ya, jadi keputus.
Lanjut. Silakan dok, gimana Oke. dok soal KIPI-nya? Soal KIPI untuk vaksinasi influenza ini cenderung ringan gitu ya. Jarang sekali yang sampai terjadi efek samping yang berat gitu ya. Biasanya memang cenderung dia lokal, nyeri di Nyeri di bekas, tempat. nyeri di tempat saja, atau dia sempat bengkak tapi hanya cenderung 1-2 hari. Oke. Tidak ada sampai ditakutkan langsung besoknya Iya, dia ada pada gitu. masal. Tapi gini dok, abis divaksin boleh nggak langsung kerja lagi atau disuruh istirahat dulu misalnya apa gimana? Tetap bisa langsung aktivitas. Abis just langsung balik ke meja kerja nggak masalah ya? Tidak ada masalah. Oke. Kirain masih mau bolos juga. Abis Kali alasan gitu kan. disuntik Alasannya vaksin makin bawa nggak baru boleh, vaksin. nggak boleh. Nggak bisa kerja nih sakit gitu kan bisa Saya aja kalau dong jadi kalau bosnya emang Dika, males. pusing-pusing deh. Dokter, kalau dari bagian penyakit dalam, tadi kan banyak sekali kriterianya tuh dok, keluhan-keluhan yang timbul. Sekarang biasanya yang timbul, tadi dikatakan pasca dari vaksin, biasanya kan nggak ada. Pernah nggak mengalami kejadian kalau pasca, kayak kalau habis disuntik, tadi dikatakan nyeri Sakit. pada bekas suntikan, kemudian ada, kalau kita COVID kadang-kadang suka agak demam juga. Iya, betul. Ya kadang-kadang merasa badan lemas dan sebagainya. Kalau untuk si influenza ini perlu detail dok, karena biar juga nggak, aduh udah bayar sendiri kata yang di luar, udah bayar sendiri nggak di cover dok, udahnya pasti menderita. Nah ini gimana dokter? Iya, jadi kalau tanya pengalaman untuk Setelah divaksin. vaksin influenza sendiri, saya Iya. belum pernah ada pasien datang Keluhannya mengalami efek samping setelah Berat. vaksin influenza. Oke. Kalau Aman vaksin ya. COVID betul, ada beberapa. Iya, parah banget itu habis di booster kemarin. Apalagi yang ya. booster ya dokter Iya, ya. wih. Nah sebenarnya kalau pada seseorang yang usia-usia tertentu, misalnya tadi ada beberapa mungkin yang usianya di atas 60 tahun ke Iya. atas dok. Apakah lebih baik dilakukan ini atau mereka cenderung kita skip dulu dok? Tapi jawabannya di skip juga ya dok. Iya, ditahan dulu. Pemirsa kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan sekarang kita kembali ke Dokter Henry. Tadi ada pertanyaan dari Kak Yanti. Lansia. Dari lansia sebelah saya ini. Iya, aku kan Gua masih pra remaja. Masih muda, masih remaja. Kalau lansia penting nggak sih dok dikasih vaksin influenza ini dok sebenarnya dok? Baik, jadi tadi kan memang sekali setiap tahun, tergantung kebutuhan. Baik. Salah satu kebutuhan tergantung faktor risiko. Iya. Lansia menjadi faktor risiko memberatnya suatu infeksi pernafasan ke paru-paru. makanya. Oke. Jadi lansia termasuk rekomendasi. Rekomendasi, apalagi Iya. kalau memang lansia yang masih suka hangout kak. Banyak nih sekarang lansia masih suka nongkrong-nongkrong. Aduh. Langsung aja deh kita lihat nih, udah pertanyaan dari Waduh, ada telepon sekarang. Ada Instagram, ada telepon. Kita terima Rame telepon nih. dulu ya. Halo. Oke, halo. Wah, langsung tutup. Oke. Dari tadi sebenarnya banyak sekali penelpon Ya. karena mungkin bertabrakan ya, semua mau masuk semua jadi line teleponnya busy. Kita oper dulu ke Instagram kalau gitu Instagram sekarang mungkin ya. bisa ditampilkan. Oke, dari @inge_handoko. Untuk cancer survivor, vaksin influenza itu aman nggak dok? Pada prinsipnya aman. Aman. Selama kansernya itu dalam keadaan stabil, Oke. ada istilahnya gejala di luar kanker atau sindrom paraneoplastiknya itu lagi tenang ya. Lagi tenang. Lagi tenang. Intinya kembali lagi, Stabil. yang penting komorbidnya terkontrol. Lagi Jadi- fase tenang, aman. Ya. Justru malah pasien lansia, pasien kanker itu malah bagus dilakukan vaksinasi ini ya. Karena mengurangi gejala yang lebih berat nanti karena mereka kan umumnya daya tahan tubuhnya turun. Iya. Mungkin lagi ya, mungkin ada lagi. Instagram lagi Yang berikutnya. bisa ditampilkan. Iya, Nah, ini dari Triana Indrian. Ha-ha. Efek vaksin influenza pada penerima vaksin apa berefek saat flu datang karena saya vaksin influenza tetap flu. Oh, mungkin maksudnya gini. Itu dia pas lagi habis vaksin mungkin nggak lama kena flu. Kok masih kena flu juga? Untuk apa saya vaksin kalau begitu? Gitu mungkin. Gimana dokter Henry? efek vaksin Iya, betul. influenza pada Ah. penerima vaksin apa ya? Oke, Iya. silakan dokter. Jadi Efek saat dia flu kena datang. flu nih apa Betul. masuk virus flu-nya, kok masih sakit juga saya ngapain saya vaksin gitu. Iya, iya, iya. Itu juga pertanyaan yang sama pada pandemi COVID. Sudah Iya, divaksin benar. COVID, Kok masih masih kena bisa COVID kena juga. juga? Bisa. Jadi karena memang dalam penelitiannya belum ada yang berani berbicara 100% tidak terkena. Iya. Ini kan bahasanya mengurangi risiko. Betul. Sedangkan risiko itu tidak hanya masalah vaksin atau tidak, Iya. tetapi daya tahan tubuh, penyakit penyerta, dan bagaimana ya misalnya COVID protokol-protokol yang Prokesnya. dijalankan. Mungkin juga ini kepada Mbak Triana ini kebetulan
divaksin flu-nya ringan kali dok ya. Kalau misalnya nggak divaksin mungkin jadi Betul, berat. Nggak tahu mengurangi. juga sih. Iya, betul. Jadi pada prinsipnya kalau kita udah vaksin apapun itu Betul. vaksin, misalnya vaksin influenza jangan berharap nggak akan pernah kena influenza. Iya. Vaksin COVID jangan berharap kita nggak akan pernah kena COVID. Betul. Tetapi gejala beratnya lebih bisa ditekan. Iya sih, Jadi itu harus dia. vaksin supaya kalau kita terpapar virus tersebut kita nggak menjadi lebih berat Yes, penyakitnya. betul. Benar nggak? Betul Betul. sekali. Nah, ada Sepertinya lagi sudah, buktinya. sudah ada vaksin Ada lagi. lagi. Ya, dari Malam Instagram. kadang-kadang suka ada yang sudah tua-tua lansia tadi kan, ini ulang-ulang biar Aduh, lebih kok jelas. kayaknya agak Baik, kesendir ya. ini Mas Dedi deh, kita dari Mas Dedi _Ginting bertanya, dok, Iya. apakah vaksin influenza bisa diberikan pada pasien dialisa dok? Terima Cuci kasih. darah ya maksudnya ya. HD Yang ya, cuci darah, Dok. hemodialisa. Mungkin Gimana, Dok? Dokter nanti Henry. dokter Henry jawab dari segi penyakit dalam. Iya. Nah kalau ada di perusahaan, dokter Lupna bisa bantu jawab ya, silakan dokter. Baik, jadi tadi sama ya, setiap komorbid tidak ada yang langsung membatalkan boleh atau tidak vaksin. Iya. Jadi terkontrol atau tidak. Misalnya pada pasien yang cuci darah, dia stabil tidak, ada keluhan atau tidak. Gitu. Kalau seperti rutin cuci darahnya, dia stabil semuanya boleh dong dok ya. Boleh, Malah boleh. nggak bakal kena flu nih Iya. Mas Iya, Dedi. bener banget. Cuci darah jalan, vaksin juga jalan. Baik. Kalau di perusahaan mungkin ada dok yang di kasus-kasus HD, yang setelah di HD mereka memang tidak bisa atau memang sudah dilakukan vaksinasi, seperti apa ceritanya dok? Mungkin bisa share ke kita sedikit. Boleh. Memang ada beberapa di perusahaan yang walaupun pasien sudah melakukan cuci darah, mereka tetap bekerja, gitu ya. Iya. Di alokasi mereka tetap bekerja, mereka terkontrol, mereka cuti atau izin di hari-hari mereka dialisis, mereka tetap juga kita lakukan untuk vaksin influenza. Ini mesti justru kasus yang pernah dialisis ini justru malah jadi ini ya dok ya, prioritas utama ya, Iya. harus divaksin karena mereka lemah daya tahan Iya, tubuhnya. betul sekali. Ya jadi nggak ada, pemirsa di rumah juga mungkin nggak ada patokan ya. Jadi bagi yang sehat juga harus vaksin, bagi yang punya komorbid juga harus vaksin dengan catatan 3 bulan aman ya, komorbidnya terkontrol. Senyum dokter Henry, Iya. katanya aduh ilmunya nempel banget di kepala itu ya. Oke mungkin ada Ada Instagram lagi nggak ya? lagi. Oh, udah, oke. Sudah. Baik, sekarang giliran Dika mungkin mau tanya lagi, kayaknya sudah banyak itu mungkin sama pertanyaannya. dokter Lupna deh ya. Dok, tadi kan kita bicara kalau misalnya pegawai ada yang di luar, ada yang indoor. Iya. Yang di indoor kan biasanya kan duduk dok. Iya. Duduk gitu kan, jadi nggak banyak bergerak lah. Sementara yang di luar itu kan dia Kamu lebih... termasuk pekerja ya. indoor ya? Aku campur-campur, hybrid istilahnya, hybrid. Nah, Baiklah. kalau yang di luar itu kan dia lebih aktif bergerak. Biasanya mungkin bisa dikatakan lebih aktif lah secara fisik. Ya. Nah ini apakah bisa dikatakan lebih aman? Karena kan kita tahu bahwa orang yang lebih banyak bergerak biasanya imunnya lebih bagus. Betul. Biasanya. Biasanya. Nah ini ada nggak Termasuk sih dok? bergerak kemana tergantung. Itu tergantung bergerak mana ya. Tapi ada nggak sih perusahaan mungkin membedakan, oh ini yang kira-kira banyak bergerak, ini lebih aman lah gitu. Apa gimana sih dok biasanya? Oke, baik. Sebenarnya yang kita nilai identifikasi hanya bukan geraknya saja, tapi risiko dari pajanannya. Baik Oke. dari risiko fisik pajanannya, terus dari biologi, ya kan, dari fisikanya, lalu dari psikososialnya, itu juga kita lihat. Oke. Makanya yang tadi saya sampaikan, memang harus dilakukan HRA, Health Risk Assessment-nya dulu. Pengkajian lah ya. Pengkajian. Iya. Kita kan nggak tahu di luar dia bergeraknya ngapain. Yang Iya, satu ternyata betul, dia di luar, betul. ternyata dia risiko, dia mengangkut atau apa, kena pajanan yang mungkin lebih berisiko seperti Baik, itu dengan baik. debu dan lain-lain. Iya, iya. Jadi memang itu ya harus tetap memperhatikan Yes. sekelilingnya. Yes. Betul. Dan Betul jenis sekali. pekerjaannya kita itu seperti apa. Dokter mungkin bisa sedikit memberikan kesimpulan atau Yes. clue tips seperti Tips biasa juga boleh, dok. Dok. Tips-tips yang mudah dicerna dan singkat biar pemirsa lebih ingat untuk ayo vaksin influenza. Iya, Silakan, silakan, dokter. Baik. Jadi di masa pandemi COVID ya tentu vaksin-vaksin lain tidak Iya. boleh ditinggalkan. Yes, betul. Ya, dalam hal ini kita di tema di vaksin influenza itu juga direkomendasikan Baik. supaya kita tetap imunitas kita tetap terjaga di saat pandemi COVID ini. Baik, Oke, itu saja. baik. Terima kasih dokter Hendra. Mungkin Baik. dokter Lupna dok, ada juga mungkin tips ya yang ingin Buat disampaikan. semua mungkin karyawan perusahaan. Iya, mungkin karyawan dan juga mungkin pemilik perusahaan ya. Apakah mungkin Saya ada mau yang duluan. lagi nyari pegawai baru? Mungkin enggak ya. Monggo dok, Silakan, silakan dok. Oke, terima kasih. Tip dari saya, di dalam masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap bisa produktif gitu ya. Dengan tetap selain tadi melakukan vaksinasi COVID-19
yang memang sudah berjalan, ditambah dengan tambahan satu rekomendasi untuk vaksinasi, yaitu vaksinasi influenza. Iya, Oke, lengkap terima tuntas kasih. semuanya dikasih sama Dokter Lupna, sama Dokter Henry, lengkap. Habisan. Nah, coba nih biasanya Jangan bilang minta gaji naik. Bukan vaksin Nggak minta divaksin influenza Mas kayaknya deh. Bruno. Kita kan karyawan. Oh iya benar, nanti divaksin juga ya. Belum ya? Belum. Aku mau pantun dulu nih, boleh nggak? Iya boleh dong. Ya silakan Ti. Silakan, Mbak Uti. Ini Miss Pantun kita Miss dong. Pantun. Makan nasi pakai ikan tenggiri. Kenyang. Rasanya sangat enak sekali. Yuk. Cocok. Yuk kita vaksin untuk jaga diri, karena vaksin bukan melukai, tapi untuk melindungi. Yeay, itu bagus banget Uti. Iya, Kok pinter silakan. banget ya hari Iya, ini ya? silakan, Mas Pantunnya Bruno oke yang banget kemarin ya. baru divaksin toksoplasma. Kayak Ya. kucing ya. Apa? Nggak tahu. Si Uti main galaksin. Oke. Main galaksin terima Bang Samsuri. Widih. Ayo semuanya kita vaksin untuk menjaga imun di badan dan juga untuk menjaga imun suri. Oke. Aduh, ampun, ampun. kayaknya. Timun itu, bukan Mentang-mentang mau imun. masuk bulan puasa. Aduh, Oke, Dokter terima Henry makasih ya. kasih. Dokter Betul. Lupna makasih. Iya. Senang sekali kita bisa bergabung di sini, bisa bagi-bagi ilmu. Terima kasih sekali. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Yes. Pemirsa juga terima kasih sekali yang sudah banyak mengirimkan pertanyaan via Instagram ataupun telepon kami. Jangan lupa selalu saksikan Halo Dokter Senin hingga Jumat pukul 9.30 hingga pukul 10.30 di stasiun Wisata TVRI. Ya. Tetap di Halo Dokter, selalu nonton Halo Dokter. Karena sehat itu asik.